Jadi bang, sebenarnya dari itu dapat pengaruh. Ular Bungarus fasciatus, atau biasa disebut dengan ular welang. Ular ini berbisa tinggi dan berpotensi mematikan. Ular ini aktif pada malam hari. Mangsa utamanya adalah ular lainnya. Habitat ular ini adalah semi-akuatik. Di Indonesia ular ini dapat ditemukan di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Saya tadi lihat video ya, sebentar. Ini tentang ular belang. Nah, teman-teman semua kenal ya ular belang. Ular belang itu sama dengan ular beling. Sama tapi tidak serupa, gitu. Banyak perbedaan. Nah, ular belang ini ataupun Bungarus fasciatus nama latinnya ya, adalah ular yang sangat berbisa. Tidak sedikit orang yang terkena gigitnya sampai dengan nyawa. Tuh. Dia berbentuk panjang dan berwarna hitam putih ke kuning-kuningan. Jadi perbedaannya itu dia hitam kuning, beda dengan beling, hitam dan putih. Dan perbedaannya itu cuma pada ekornya. Ada beberapa perbedaan, cuman yang paling kelihatan jelas itu pada ekornya. Kalau ular beling itu dia panjang, lancip, dan kalau ular belang itu dia lebih cenderung pada tumpul, gitu ya, tumpul ekornya. Oke. Apa ular beling berbahaya? Oh jelas, tentu berbahaya teman-teman. Itu ular beling itu berbahaya sekali pada hewan mangsanya dan juga pada manusia, gitu. Karena dia memiliki bisa neurotoksin, gitu. Ular beling itu ya, jadi mematikan banget. Nah, ular belang ini dia lebih aktif pada malam hari, teman-teman. Dia lebih cenderung aktif pada malam hari dan lebih memilih untuk menyendiri ya. Itu di siang hari. Jarang ular belang itu tampil siang hari, gitu. Dia lebih sering ke malam hari, teman-teman. Oke. Dia termasuk sejenis keluarga Eliphidae yang merupakan jenis keraih terbesar. Oke. Ular belang ini, sahabat, dia memiliki bisa neurotoksin yang kuat, dapat menyebabkan kelumpuhan otot dan bahkan kematian jika kita telat untuk menanganinya. Jadi berbahaya sekali teman-teman ya. Ular belang ini meskipun dia ukurannya ya nggak besar banget, dia sangat berbahaya sekali pada mangsanya dan pada kita juga manusia. Jadi hati-hati semuanya teman-teman ya. Ular belang ini dia memiliki panjang itu maksimal 1,5 meter atau bisa lebih 1,8 meter. Jadi nggak terlalu besar ya panjangnya. Ular belang aktif pada malam hari dan dia lebih sering habitatnya di hutan, rawa-rawa, terus lingkungan pertanian ya. Sebetulnya juga pada persawahan yang emang lembab dan berair. Nah, ular belang itu lebih senang cenderung ke lembab air ya. Itu makanya dia lebih senang pada malam hari, gitu ya.
Dan ular walang juga teman-teman, dia selain memangsa hewan-hewan kecil lainnya kayak model kadal, katak, tikus, dan burung, dia juga kanibal teman-teman. Dia kanibal, dia pemangsa ular juga. Jadi bukan hanya ular king cobra ataupun king coral. Ular walang juga dia kanibal. Dia bisa memangsa ular lainnya yang lebih kecil dari dia. Jadi ada bedanya juga ya, gitu. Selain dia memangsa tikus dan lainnya juga kanibal itu. Kalau ular walang itu ya. Nah, dan ular walang memang sangat luar biasa. Dari bisanya itu dia lebih mematikan ya. Dan saya pernah bilang tadi ya, ular walang lebih senang untuk bersembunyi. Dia lebih senang menghindar dan menyendiri pada siang hari. Dia pada malam hari di persawahan ya, perairan, karena dia memaksanya pada malam hari untuk memangsa kodok, gajah, tikus, dan hewan-hewan yang lainnya, ada ataupun hewan yang ada di lainnya juga ya. Dia sama kayak walinya, untuk ukuran dari bisanya itu sangat luar biasa. Dia mempunyai bisa yang bisa melumpuhkan otot, bahkan pada bagian tubuh besar, dan bisa mengakibatkan pada kematian teman-teman. Jadi bahaya sekali. Dia hanya membutuhkan waktu untuk beberapa jam. Itu termasuk juga ya gimana daripada imun tubuh kita sih. Kalau kitanya imun tubuhnya kuat ya bisa bertahan lebih lama gitu. Tapi dari situ juga kita harus langsung cepat-cepat ditangani gitu ya, sebelum si racunnya itu menyebar pada saraf-saraf otot kita langsung tangani ya, dan langsung dibawa ke medis itu, langsung dikasih serum anti bisanya biar cepat ditangani dan si racun itu tidak menyebar ke bagian tubuh kita yang lainnya gitu. Karena tidak sedikit banyak korban juga banyak sekali ya. Jadi dia melebihi ular kobra untuk bisanya itu, sangat berbahaya sekali teman-teman ya. Dan gerakannya sama, patah-patah, lebih cepat kalau dia penyerangan. Dia lebih senang menyendiri, menyepi, menghindar daripada siang hari. Cuman nanti malam hari dia lumayan sangat aktif, gitu aja. Oke, teman-teman, sampai segitu aja. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.